beliau rutinkan, dan doa ini kami yakin para jamaah juga sudah mendengarkan, bahkan sudah melaksanakannya. Hadis baginda Rasulullah SAW bahwasanya baginda Rasulullah merutinkan doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu laha, atau di dalam hadis lain wa min du'ain la yusma. Baginda Rasulullah SAW senantiasa berdoa, yang dimana arti doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, kemudian wa min nafsil la tasba, dari hati jiwa yang tidak pernah puas. Kemudian yang terakhir baginda Rasulullah berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari doa yang tidak didengar, doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa ini penting? Karena di 10 akhir Ramadan nanti, coba nanti kita kaji poin-poin tertentu yang disuguhkan oleh baginda Rasulullah SAW sehingga beliau merutinkan doa ini. Yang pertama adalah baginda Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak saat ini kita temui, kita dapati orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan gelar yang tinggi, mendapatkan gelar dari magister, doktor, bahkan profesor. Kita dapati seseorang itu betul banyak sekali ilmunya, tapi kita sering dapati orang-orang tersebut sering menyakiti saudaranya. Dia tidak bisa menjaga lisannya, dia sering memukul, dia sering membentak keluarganya, dia sering mencuri. Kalau dia berada di perusahaan, di parlemen tertentu, maka ini salah satu ibrah yang dapat kita ambil ketika kita mempunyai ilmu yang banyak. Maka ketika ilmu yang banyak itu, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak ilmu itu barokah, maka ilmu itu sendirilah yang akan menyiksa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh hari sebelum Ramadan kita belajar daurah seputar Ramadan. Kita datang itu yang namanya tarhib Ramadan. Di situ ada ilmu-ilmu seputar Ramadan. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihalalkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka inilah momentum kita untuk mengamalkannya. Maka ini momentum kita untuk melaksanakannya. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan, maka di momentum ini bentuk barokahnya ilmu, bentuk pengamalannya ilmu kita yang sudah kita dapat, mari kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu ketika kita mengamalkan ilmu kita dengan baik, menyampaikan ilmu kita, mengajarkan ilmu kita, maka disitulah bentuk barokahnya ilmu. Kemudian baginda Rasulullah SAW yang kedua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min qalbin la takhsha, yaitu dari hati yang tidak khusyuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu penyakit yang banyak sekali kaum muslimin, saudara-saudara kita terjangkit penyakit ini. Bayangkan ketika kita membaca Al-Quran,
Bayangkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita salat zuhur ini aja. Ketika kita ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo ini ada waktu salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayo ini ada kemenangan, ada keberuntungan, ada kebermanfaatan, ada kemenangan, hayya 'alal falah. Tapi masih kita banyak dapati rekan-rekan kita semuanya berleha-leha. Kita semuanya tidak menyambut kemenangan itu dengan semangat. Kita masih bermain HP, kita masih ada rapat, kita masih ada meeting, kita masih ada perkumpulan. Padahal slogan di perusahaan kita, padahal slogan di lembaga kita ingin maju, kita ingin sukses, kita ingin besar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala panggil, ayo ini ada kemenangan, ayo ini ada kesuksesan, kita masih bermalas-malasan. Kita masih mementingkan pekerjaan kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betullah kata Allah Subhanahu wa taala di firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di juz 5 di bagian akhir. Itu ada salah satu tanda ciri orang munafik. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ketika didirikan sholat, dia mendirikannya dengan kusala. Apa itu kusala? Bermalas-malasan. Ya, rutinitas. Ya, yang penting sholat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama berintrospeksi. Mari kita sama-sama bermuhasabah. Bukankah kita mengharapkan kesuksesan di dunia dan di akhirat dengan keluarga kita? Bukankah kita menginginkan kesuksesan, kebesaran di lembaga kita masing-masing? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh hayya 'alal falah, kita masih berleha-leha, kita masih bermalas-malasan. Maka betul juga kata Ibnul Qayyim, salah satu perbedaan antara orang munafik dan orang beriman adalah orang munafik ketika melaksanakan ibadah, dia tunduk bukan dari hatinya, tapi dengan badannya. Maka orang munafik itu senang sekali ketika dia sholat, ketika dia membaca Al-Quran, ketika beramal soleh, paling senang dia dilihat oleh orang lain, dia paling pengen didengar oleh orang lain. Maka kita kenal di dalam Islam ada riya. Maka kita kenal di dalam Islam ada sum'ah. Dia pengen dilihat, dia pengen didengar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu hikmah yang dapat kita ambil, yang nanti akan kita bawa di 10 akhir Ramadan. Jangan sampai di 10 akhir Ramadan nanti kita baca Al-Qur'an, kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasanya khusyuk, tanpa ada rasanya tumakninah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi kita masih ada di dalam hati kita, pimpinanku lagi sholat, ada guruku nih lagi datang, sholatlah yang khusyuk. Begitulah orang munafik, dia gencar dengan gerakannya tapi hatinya sama sekali tidak khusyuk. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min nafsil la tashba, dari hati ataupun jiwa yang tidak merasa puas. Ini sangat ada kaitannya dengan rasa syukur kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita dapati, apalagi para takmir sering mendapati para jemaahnya ketika di bulan Ramadan ada momentum takjil ataupun iftar bersama. Maka kita saling berintrospeksi, saling bermuhasabah ketika takmir menyuguhkan buka puasa untuk kita semuanya. Maka jangan sampai kita mengambil berlebih, jemaah sekalian.
Maka di dalam hadis betul juga kata baginda Rasulullah, ketika seseorang itu dikasih gunung berupa emas, satu gunung, dua gunung, dia akan kurang. Dia ingin gunung ketiga dikasih, dia ingin gunung emas selanjutnya, 4, 5 dan seterusnya. Bahkan kata baginda Rasulullah, seseorang itu tidak akan puas kecuali perutnya akan diisi oleh tanah. Apa dalam artian? Dalam artian ya dikubur. Dalam artian mautlah yang bisa menghentikan tasbah itu, tidak merasa puas itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di momentum akhir Ramadan nanti jangan sampai kita mengambil hak-hak orang lain hanya untuk memuaskan diri kita. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk memuaskan diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir dan inilah yang paling penting, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min du'ail la yusma' atau la yustajabu laha. Doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa ngerinya ketika kita memasuki bulan Ramadan, lebih-lebih kita memasuki 10 akhir Ramadan. Bayangkan ketika kita ikut qiyamul lail, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menangis dengan kesalahan-kesalahan kita, dengan dosa-dosa kita. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa ngerinya jamaah? Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Coba kita lihat salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang musafir yang dia berpakaian kumus, dia lelah dengan perjalanan panjangnya. Kemudian dia mengadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabb, tolong aku, selamatkan aku. Tapi apa coba kata baginda Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanan yang dimakan haram, minuman yang diminum haram, pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram. Kemudian dia memasukkan apapun itu ke dalam keluarganya, ke dalam dirinya dengan sesuatu yang haram. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini sangat ngeri. Apalagi kita jemaah selaku pencari nafkah, sebagai kepala keluarga, kitalah yang memasukkan materi, yang memasukkan nafkah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jangan sampai di 10 akhir Ramadan nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekeluarga ikut iktikaf, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni, bahkan tidak dengar. Karena apa jemaah? Karena kita memasukkan barang-barang yang haram kepada keluarga kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 4 hal ini? Saking ngerinya, saking pedihnya, saking sedihnya ketika 4 hal ini mengganggu kehidupan kita semuanya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melihat fenomena kemudian kengerian dari 4 hal ini, maka kami mengajak para jamaah sekalian untuk senantiasa berdoa, merutinkan doa ini, doa yang diarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajabah. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, kami menghimbau di 10 akhir Ramadan untuk memperbanyak sedekah. Kami menghimbau di akhir Ramadan nanti
ada salah satu yang paling afdol untuk menunaikan zakat, terutama zakat fitrah kita. Maka disitulah momentum kita membersihkan barang-barang yang haram yang ada di keluarga kita, yang ada di diri kita. Jika itu memungkinkan, maka mari kita sama-sama tunaikan di 10 akhir bulan Ramadan nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.